Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Bina Imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk tetap berpuasa, untuk tetap saum, yang insya Allah pahala saum hanya Allah yang tahu dibandingkan dengan pahala ibadah yang lainnya. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa pahala saum itu ana ajzi bihi. Jadi setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali saum, Allah yang akan membalasnya. Tentu balasan dari Allah sangatlah banyak, sangatlah besar, sangatlah luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering kita baca juga di dalam zikir pagi maupun zikir petang. Doanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa yang kita lantunkan setiap pagi dan petang ini alangkah lebih baiknya jika kita tadabburi apa itu makna dari doa ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita sehingga agar hati kita ini tetap mendapatkan itmi'nan, mendapatkan ketentraman, ketenangan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, panduan, taujihnya kepada kita semua agar kita diberikan jalan keluar dari berbagai kesusahan, dari berbagai kegalauan, dari berbagai kesengsaraan yang kita alami, dan walaupun belum tentu itu adalah sebuah kesengsaraan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Ada banyak yang kita mintai perlindungan kepada Allah. Yang pertama minal hammi wal hazan, ya, dari kegalauan dan kesusahan, kesedihan, kegalauan dan kesedihan. Ini harus kita pahami. Minal ham wal hazan ini ada makna yang sepertinya sama, gitu ya. Sama-sama berkaitan dengan sedih, ya, sama-sama berkaitan dengan kesusahan, sama-sama berkaitan dengan kesengsaraan, gitu ya. Tetapi dalam hadis ini kita bisa membedakan alham ini kegalauan, kesedihan, kekhawatiran yang berkenaan dengan yata'allaq bil mustaqbal. Jadi yang berkaitan dengan urusan masa depan. Kita saat ini atau dulu yang mengalami sekolah, kuliah, ini mau jadi apa, gitu ya. Mau kuliah, setelah kuliah mau jadi apa? Kita galau, gitu kan. Kita harap-harap cemas, gitu kan. Setelah kuliah ini akan bekerja di mana, gitu ya. Yang sudah menikah juga sama, yang belum menikah juga sama, jodohnya dengan siapa, gitu kan. Yang sudah menikah kemudian punya anak, ini anak mau disekolahkan di mana, biayanya berapa, kita butuh banyak uang yang harus kita keluarkan, sehingga membuat seseorang galau, seseorang merasa susah dan berat, ya, dalam hatinya. Nah ini ya, jadi alham ini kita berlindung dari kegalauan, kesusahan yang akan atau belum terjadi, gitu kan. Nah kemudian yang al-hazan, ya, al-hazan ini berarti sebaliknya, gitu ya.
Jadi kegalauan yang atau kesedihan yang sudah terjadi, ya. Atau ada yang memaknai al-hazan ini yata'allaq bil hadir wal madhi, kesedihan yang telah kita alami di masa lampau atau yang akan datang. Apakah kesedihan berupa dapat musibah, ya, dapat ujian dari Allah, ujian yang tidak mengenakan menurut kita, ya, dapat ditinggalkan seseorang, apalagi banyak di antara saudara-saudara kita yang ditinggalkan sanak saudaranya, istrinya, suaminya sebelum Ramadan ini tiba, sehingga menjadi sedih, gitu ya, tidak bisa bersama-sama beribadah di bulan Ramadan, ya. Ya, jadi untuk al-hazan ini bisa dua waktu, ya, bisa waktu al-madhi, bisa waktu yang telah lalu ataupun waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari al-ajzi wal kasal, dari kelemahan dan dari kemalasan, ya. Jadi dua-duanya berkaitan dengan perbuatan, ya. Yang satu memang karena kita lemah. Kalau lemah ini berarti memang secara fisik kita memang tidak mampu melakukan perbuatan itu, amalan itu, gitu ya. Tapi kalau al-kasal ini kita sebenarnya mampu, kita sebenarnya bisa, tetapi karena malas. Kita bisa bangun di malam hari, bisa. Buktinya apa? Ketika ada bola, ketika ada nonton Liga Champion misalnya, ternyata banyak orang yang mampu untuk bangun di tengah malam, banyak bangun di sepertiga malam terakhir. Tetapi untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk tilawah ternyata berat. Berarti ini ada aspek kemalasan. Begitu pula ada orang yang bisa tilawah 1 bulan 1 kali khatam, atau 2 kali khatam, atau 3 kali khatam. Apakah semua orang mampu? Jika diniatkan dengan baik tentu akan mampu, gitu ya. Tetapi itulah kembali kepada kita ini kemalasan. Dan hati-hati bahwa kemalasan ini terutama ketika kita melaksanakan sholat, malas melaksanakan sholat, hati-hati, ini kita termasuk kategori orang-orang yang munafik, ya. Jadi ketika akan melaksanakan sholat dia kusala, dia malas-malasan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, minal bukhli wal jubn, ya. Al-jub ini apa ya? Pengecut, ya. Jadi pengecut. Kalau al-bukh ini kikir, gitu ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kita harus dermawan. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Memberikan 1 gelas air putih, 1 butir kurma, ya. Jika kita hanya punya itu untuk orang-orang yang berpuasa, tentu ini akan bernilai pahala puasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan al-jabban, orang-orang yang pengecut ini, ya, biasanya dia takut terhadap musuh, ya, takut terhadap orang yang dia takuti, ya. Tapi bukan beda dengan segan, gitu ya. Ketika berhadapan musuh dia tidak berani, ya. Dia pengecut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari lilitan utang dan dominasi orang-orang, ya. Orang kita dibully, ya, kalau dengan bahasa sekarang dibully, baik dibully verbal ataupun dibully secara fisik, gitu ya. Nah, yang pertama, mudah-mudahan kita semua umat Islam, karena kita sangat miris sekali, ya, orang rela untuk ngutang, ya. Ada bank keliling dulu namanya, ada bank emok, ada bank-bank yang lain yang sifatnya seperti rentenir, bahkan ojol, ya, mohon maaf, bukan pinjol, ya, pinjaman online, gitu ya. Yang ketika orang tidak bisa bayar itu luar biasa, semua kerabatnya, semua koleganya diteleponin, di WA, gitu ya. Kemudian dipang-pang fotonya di medsos, gitu ya, seperti buronan, naudzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari lilitan utang, ya. Dan kita mudah-mudahan bisa terhindar dari semua yang bersifat ribawi, ya, utang-utang ribawi, ya.
Dan yang terakhir, kita berlindung dari qahrir rijal, dari dominasi orang-orang, baik berupa mungkin bisa dalam bentuk bullying ya, dalam bentuk kita dibully dari secara verbal maupun secara uh, perbuatan gitu ya, atau non verbal. Nah, ini barangkali di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita mendapat ketenangan, agar hati kita mendapat kekuatan keberanian, agar hati kita tidak menjadi malas, agar hati kita memiliki semangat untuk beribadah. Dan yang terpenting, kita juga terhindar dari berbagai lilitan utang. Jadi jangan sampai ada prinsip kalau tidak punya utang tidak ada tantangan. Nah, ini harus kita balik. Dengan utang ini banyak sekali madaratnya jika memang tidak penting, tidak perlu gitu ya. Karena orang yang meninggalkan utang sebelum ada yang menanggung utangnya, maka dia tidak boleh disalatkan. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hati kita. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.